Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tentang pendidikan seumur hidup. Nah, adapun anggota kelompok 7 yang pertama itu Anggi Fadila dengan NIM 2305111482. Yang kedua itu saya sendiri, Eci Novianda dengan NIM 2305111505. Nah, adapun materi kita yang pertama itu konsep pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Nah, selanjutnya konsep pendidikan seumur hidup ini merupakan gagasan yang universal. Nah, konsep pendidikan seumur hidup memandang pendidikan sebagai satu sistem yang menyeluruh, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip perorganisasian untuk pengembangan pendidikan. Nah, untuk bisa bertahan dan menguasai nasib sendiri dalam kehidupan, peranan pendidikan atau belajar sepanjang hayat diperlukan oleh setiap orang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Fadila. Selanjutnya yaitu 4 pilar pendidikan sepanjang hayat. 4 pilar pendidikan sepanjang hayat yaitu merupakan 4 sendi atau suku guru pengetahuan sebagai landasan berpijaknya pendidikan non-formal. Keempat pilar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu learning to know, yaitu belajar untuk menguasai instrumen-instrumen pengetahuan. Yang kedua, learning to do atau belajar berbuat, yaitu sebuah konsepsi bagaimana kita bisa berbuat dan melakukan atau mempraktekkan dari apa yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, learning to live together atau belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama orang lain, yaitu konsepsi bagaimana kita bisa hidup bersama dengan orang lain yang memiliki latar, budaya, sosial, ekonomi, dan agama, dan keanekaragaman yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu learning to be, atau belajar menjadi seseorang. Artinya adalah bahwa pendidikan harus bisa menyumbangkan perkembangan yang seutuhnya kepada setiap orang, baik dalam jiwa raga, inteligensia, kepekaan, rasa, estetika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Selanjutnya yaitu cukup banyak dasar-dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup atau long life education sangat penting. Dasar-dasar pemikiran tersebut ditinjau dari berbagai diantaranya. Yang pertama yaitu tinjauan ideologis. Tinjauan ideologis yaitu setiap manusia hidup mempunyai hak asasi yang sama dalam hal pengembangan diri, dalam hal mendapatkan pendidikan seumur hidup, peningkatan pengetahuan dan keterampilan hidup. Yang kedua, tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup dalam tinjauan ekonomi memungkinkan seseorang untuk yang pertama, meningkatkan produktivitasnya, yang kedua, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, dan yang ketiga, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu tinjauan sosiologis, yaitu pendidikan seumur hidup yang dilakukan oleh orang tua merupakan solusi untuk memecahkan masalah pendidikan. Dengan orang tua bersekolah, maka anak-anak mereka juga bersekolah. Selanjutnya yaitu tinjauan filosofis, yaitu filosofis pendidikan seumur hidup adalah filosofi yang akan memberikan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu tinjauan teknologis. Semakin maju zaman, semakin berkembang pula ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dengan teknologi, maka pendidikan seumur hidup akan semakin mudah. Begitupun sebaliknya. Tinjauan selanjutnya yaitu tinjauan psikologis. Psikologis dan pedagogis pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan untuk membantu mengembangkan personal sepanjang hidup yang disebut development. Konseptualisasi pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat.